Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Apa kabar Ustadz Dasat? Baik. Sehat ya? Sehat walafiat. Masya Kali Allah. ini kita gaspol lagi. Oh iya dong. Jangan tanggung-tanggung, jangan rem-rem. Nggak boleh ditahan-tahan ya Pak Gas Ustadz? memang. Waduh, mantap. Nah, jadi sahabat Dasat, sebelum saya jelaskan tema malam hari ini, ada yang spesial pada episode kali ini karena kita menyambut ulang tahun Metro TV ke-22. Tepuk tangan dong. Jadi melalui Gaspol, mari kita bangkit bergerak bersama menjadi masyarakat dan juga sahabat Dasat yang lebih baik dan produktif. Dan tentunya kali ini sudah bersama motivator kita, guru kita Ustadz Dasat Latif akan berbagi petuah, akan memberikan nasihat mengenai apa hakikatnya pola asuh pada anak. Kita tahu ya kalau zaman sekarang kan banyak yang bilang asuhlah atau didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi sepertinya sudah nggak relevan lagi kalau kita pakai pola didik orang tua kita ke kita, lalu kita bandingkan untuk menggunakannya pola asuh kita kepada anak kita. Begitu nggak Pak Ustadz? Waktu boleh berganti. Ya. Tetapi nilai-nilai mendidik anak itu tetap sama. Oh. Mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang nilai-nilainya tetap sama. Nilainya sama, Caranya yang berbeda. sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zaman. Nah, kita akan bahas lebih jauh mengenai pola asuh pada anak di tema kita hari ini, yaitu anakku, amalanku, keluargaku. Pak Ustadz, dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bersabda, ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian. Ya, ini mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Ya, subhanallah hadis ini aturannya rapi. Nabi. Di antara nabi itu keluarga. Betul. Tapi ingat sumber hukum Islam itu ada 2. Quran dan Hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau mendidik anak, zaman boleh berganti, ya, masa boleh berganti, tapi nilai-nilai ini tidak boleh hilang. Ya. Ajarkan kepada anakmu sejarah Rasul. Tentu beda zamannya. Zaman saya, waktu itu ibu saya perkenalkan Nabi dengan lagu agak kasidah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oke, sudah ada informasi satu. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman jahiliyah. Zaman ini zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ada 25 nabi dan rasul. Ini bukan nabi pertama, juga bukan nabi ketengah, tapi nabi apa? Nabi terakhir. Tentu anaknya tanya, siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Itu dulu model-model kasidah. Pakai lagu. Dulu. Sekarang pun pakai lagu, tapi lagunya nadanya agak beda. Anak saya perkenalkan sejarah Nabi. Tentu dengan nada bukan lagi kasidahan kayak saya kecil. Selalu saya kejar anak saya. Nah, Ece, nih dengar lagu ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ini kan lebih kekinian nada-nadanya, ya kan? Ada juga ibu-ibu baru tahu kan anaknya Nabi 7. Iya toh? Nah, baru dari lagu ini. Inilah memperkenalkan sejarah Nabi kepada anak. Daripada ngajarin anak-anak kita lagu-lagu yang tidak mendidik. Kemudian yang kedua, cintai keluarga. Gimana mencintai keluarga? Tanamkan bagaimana anak itu saling menghormati, saling menyayangi, dan punya tanggung jawab. Zaman saya kecil, gimana ibu saya mendidik saya? Kalau soal ikatan emosi dengan adik. Ibu saya bilang begini, Mak, melok kola macule bahasa Bugis. Nak, saya mau pergi main. Mak, saya mau pergi main. Kata ibu saya, lono nak, tapi tiwi andrimu. Pergilah kau, tapi bawa adikmu. Nah, kalau menangis adikmu, saya pukul kamu. Maka saya akan berupaya melindungi adik saya. Nah, sekarang anak-anak kita,
Karena situasinya modern, salahlah bentuk cintanya orang tua kepada anak. Satu anak, satu kamar. Ya kan? Di dalamnya sudah ada TV masing-masing. Begitu saudara tiba, anak-anaknya tiba, 3 anaknya masing-masing masuk kamar dengan TV masing-masing. Tidak pernah kontak fisik, tidak pernah kontak emosi, tidak pernah diskusi. Akhirnya apa? Saudara tapi tidak punya kedekatan emosi. Yang ketiga adalah cintai Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena gimana kau hidup dengan cara Islam kalau kau tidak tahu sumber hukumnya. Quran itu petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, bagaimana saya mau jalan yang lurus kalau tidak ada petunjuk? Nah, hidup ini perlu ada rambu-rambu. Rambu-rambu untuk anak kita baik adalah Al-Quran. Maka dari kecil kita diajarkan ada lagu tentang Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Isinya ini minta tolong kita kepada Allah supaya Quran ini menjadi petunjuk buat kita. Itu kita lagu-lagu kita. Nah sekarang lagu-lagu anak-anak kita apa? Yo ayo, apa yo ayo apa yang kita apa? Putar ke kiri, putar lagi. Jadi mungkin harus diimbangi kali ya Pak Ustadz. Ya. Tetap ada prioritasnya yaitu menanamkan nilai-nilai itu tadi pada anak-anak. Seluruh orang sepakat, ahli pendidikan anak bersepakat bahwa ada yang disebut usia emas. Ya. Pertumbuhan apa tadi? Emas, masa-masa keemasannya. 3 sampai 5 Maka tahun. di situ orang tua harus fokus dan konsentrasi waktu yang cukup untuk mendidik anaknya. Kadangkala kita ini tidak rasional berpikirnya. Mau anak yang soleh dan soleha tapi tidak ada waktu untuk mendidik anak. Maka ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Bagaimana cara mendidiknya? Kembali lagi tadi. Quran dan Sunnah. Aturannya di situ Ya, ya Pak Quran Ustadz. dan Mulai Sunnah. dari mananya juga Ya. ada di situ. Maka ketika Rasulullah sakaratil maut, kan Nabi cemas. Kata datanglah Jibril, Muhammad, don't worry, be happy. Tidak usah kau cemas. Apa kenapa? Allah sudah memberikan garansi, haram seluruh Nabi dan Rasul masuk sebelum kau masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi semua dosa-dosamu kalau ada sudah Allah ampuni. Alhamdulillah. Seluruh malaikat sudah ngantri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Lalu apa? Saya tidak cemaskan diriku ya Jibril. Siapa yang kau cemaskan? Umatku. Bagaimana kalau saya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka? Kata Jibril, tunggu lagi saya cari informasi. Muncul lagi Jibril. Tak. Kata Jibril, Muhammad tenang. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Meskipun kau sudah tidak di Jakarta. Meskipun sudah tidak di tengah umatmu. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Tidak usah cemas. Mereka akan jalan dengan lurus. Selama umatmu berpegang Quran dan Sunnah. Maka aman. Nah, untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Salah satu diantaranya nonton gaspol. Dahsyat sekali. Baik, Gaspol selalu mengajak teman-teman semua, sahabat Dahsyat yang hadir di studio untuk ikutan polling. Jadi sekarang silahkan diambil handphonenya, gadgetnya dikeluarkan, lalu kemudian diklik tadi link yang sudah dibagikan, lalu silahkan dipilih dari 3 pilihan. Pertanyaannya adalah sejauh mana anak boleh merasa berhutang budi pada selain orang tua? A. Boleh, berarti anak kita sudah diberlakukan baik oleh orang lain. B. Tidak boleh, karena berpotensi anak akan mencari kebaikan lain dari selain orang tua. Atau C. Situasional dan hanya sesekali selama masih dalam lingkup keluarga. Boleh disimpan lagi gadgetnya, handphonenya dimasukin lagi ke dalam kantongnya. Samakan semangat, tepuk tangan lagi. Kita akan bahas hasil polling tadi sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Saya malah kalau ketemu orang, Ustadz doakan anak saya jadi Ustadz. Tidak usah. Saya doakan anakmu jadi pengusaha sukses yang menolong agama Allah. Masya Ya, Allah. kalau jadi Ustadz susah beli motor. Bisa aja.